Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1 channel 23043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai zakat. Adapun pengertian zakat dari segi bahasa, zakat ini memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Nah, sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang mana bersifat sukarela. Zakat ini merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat ini memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Nah, adapun syarat wajib zakat, yang pertama, Islam. Mereka yang beragama Islam, baik anak-anak ataupun orang dewasa, serta berakal sehat maupun tidak. Yang kedua, merdeka. Merdeka yang dimaksud itu bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Nah, yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya. Nah, adapun sumber hukum Islam, atas zakat ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana salah satunya Al-Quran dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, adapun jenis zakat di sini ada 6. Yang pertama ada zakat fitrah, yang mana zakat yang diwajibkan ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat atas harta yang dimiliki ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Di dalamnya terdapat beberapa jenis zakat lagi. Nah, yang ketiga, zakat perdagangan, dikeluarkan dari nilai stok barang dan modal usaha yang berputar selama 1 tahun. Yang keempat, zakat pertanian, dikeluarkan saat panen, bukan menunggu haul. 5% jika menggunakan biaya irigasi, 10% jika menggunakan air alami. Yang kelima, zakat peternakan, misalnya sapi, kambing, domba dengan nisab tertentu. Yang keenam, zakat investasi dan aset produktif, termasuk sewa properti, hasil investasi, dan aset lainnya yang menghasilkan keuntungan. Nah, adapun syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh dan halal, berkembang atau berpotensi berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang yang mengurangi nisabnya, dan telah mencapai haul atau untuk jenis harta tertentu. Nah, adapun objek zakat harta itu ada emas, perak, dan logam mulia, uang dan surat berharga, perdagangan atau tijaroh, hasil pertanian, peternakan, hasil pertambangan dan barang tambang, rikas atau harta temuan, hasil perikanan dan perkebunan, dan penghasilan atau profesi seperti gaji, honorarium, dan lain sebagainya. Adapun penerima zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat, ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, orang yang fakir, orang yang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemerdekaan budak atau rikob, orang-orang yang berutang atau gorimin, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, adapun kelompok orang-orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai nisab. Yang kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Nah, yang keempat, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Nah, adapun hikmah dari zakat, yang pertama, membersihkan harta dari hak orang lain dan menjaga harta menjadi halal dan berkah. Yang kedua, zakat ini menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian sosial. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi. Zakat memberikan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga stabilitas sosial. Zakat ini berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang kelima, mendidik untuk berbagi.
Nah, selanjutnya ada pemberlakuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Nah, PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. Nah, meski demikian, amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama ada Fatwa MUI nomor 8 2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria juga amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau bagian dari fisabilillah dalam batas kewajaran. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenisnya maupun cara perolehannya. Yang ketiga, nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Dari pembahasan yang tadi, saya mengambil kesimpulan yang mana zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menerima syarat tertentu. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, zakat juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, kewajiban zakat ini didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, zakat ini terdiri dari beberapa jenis seperti zakat fitrah, zakat mal, objek zakat harta meliputi emas, perak, uang, hasil perdagangan. Nah, hasil pertanian, peternakan, pertambangan, penghasilan profesi, dan harta lainnya yang memenuhi syarat nisab dan haul. Nah, penyaluran zakat ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima asnaf, sedangkan pihak-pihak tertentu seperti orang kaya, keluarga yang menjadi tanggungan muzaki, dan non-muslim tidak berhak menerima zakat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.